Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adzauli Salsabita dengan NIM S1S1210444. Di sini saya akan memaparkan proposal yang berjudul Implementasi Metode Hybrid Based Filtering pada Sistem Rekomendasi dan Peminjaman Buku Perpustakaan Berbasis Web Mobile, Studi Kasus SMA Negeri 1 Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, yang ditulis oleh Lili Apriliani S. Adapun yang saya akan jelaskan, yang pertama latar belakang, landasan teori, dan metodologi penelitian. Langsung saja, latar belakang penelitian, SMA Negeri 1 Ladongi Kabupaten Kolaka Timur memiliki koleksi buku yang beragam. Namun, sistem manual menyebabkan layanan peminjaman kurang efisien, sehingga penerapan sistem berbasis web mobile akan memudahkan siswa dalam mencari rekomendasi dan meminjam buku secara online, serta membantu petugas mengelola koleksi buku dengan lebih efektif. Lalu di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah bagaimana menerapkan algoritma hybrid based filtering pada sistem rekomendasi dan peminjaman buku perpustakaan berbasis web mobile. Lalu untuk tujuan penelitian yang pertama, untuk menerapkan algoritma hybrid based filtering pada sistem rekomendasi dan peminjaman buku di SMA Negeri 1 Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur. Yang kedua, untuk mengetahui kinerja dari metode hybrid based filtering dalam memberikan rekomendasi pada sistem rekomendasi dan peminjaman buku di SMA Negeri 1 Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur. Lalu, di sini ada batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini berfokus pada pembuatan sistem rekomendasi dan peminjaman buku. Yang kedua, sistem rekomendasi ini dibangun dengan menerapkan metode hybrid based filtering. Yang ketiga, sistem yang dibangun berbasis website mobile. Yang keempat, penelitian ini berfokus menggunakan data objek berupa buku-buku yang terdapat di SMA Negeri 1 Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur. Lalu di sini manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah dapat mengimplementasikan algoritma hybrid based filtering pada sistem rekomendasi dan peminjaman buku di SMA Negeri 1 Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur. Lalu di sini ada metode pengumpulan data, yang dimana pertama studi literatur. Proses ini mengumpulkan data melalui referensi terkait metode mesin rekomendasi dan hybrid based filtering sebagai parameter dalam penyusunan sistem rekomendasi dan peminjaman buku di perpustakaan SMA 1 Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur. Lalu yang kedua, wawancara. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung kepada Kepala Perpustakaan SMA 1 Ladongi untuk memperoleh informasi tentang koleksi buku di perpustakaan tersebut. Lalu di sini ada gambar timeline penelitian yang menggunakan metode pengembangan sistem Rational Unique Process atau RUP, yang di mana pertama ada inception atau tahapan awal atau tahapan project awal yang dilaksanakan pada minggu pertama hingga minggu ketiga Mei. Lalu ada elaboration atau tahapan eh, implementasi sistem yang dilaksanakan pada minggu ketiga hingga minggu pertama Juni. Lalu ada construction atau tahapan pengembangan sistem yang dilaksanakan pada minggu pertama Juni hingga minggu kedua Agustus. Lalu ada transition atau tahapan pengujian sistem yang dilaksanakan pada minggu kedua hingga minggu keempat bulan Agustus, di mana penelitian ini ditulis di Perpustakaan SMA 1 Ladongi dan Laboratorium Software Engineering, jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Lalu, apa sih itu algoritma hybrid based filtering? Eh, Sistem rekomendasi hybrid adalah sistem rekomendasi yang menggabungkan beberapa metode sistem rekomendasi yang ada menjadi satu. Tujuan dari penggabungan ini adalah untuk mendapatkan kelebihan dan saling menutupi kekurangan. Lalu, seperti yang dijelaskan sebelumnya, di sini kita menggunakan perhitungan user-based collaborative filtering, yang dimana yang pertama persiapan data rating dan hitung rata-rata rating. Untuk rumusnya itu X sama dengan jumlah nilai keseluruhan rating dibagi jumlah produk yang memiliki rating, di mana di sini terdapat kolom user dan kolom produk, di mana produknya itu buku. Misalnya dari hasil rata data rating, misalnya user 1 buku fisika
eh, eh, rating yang diberikan itu 4, lalu buku bahasa Indonesia itu rating yang diberikan 3, lalu buku biologi rating yang diberikan 4. Dari produk yang telah diberikan rating tadi dijumlahkan, lalu hasilnya dibagi 3, dan rata-ratanya kita mendapatkan 3,7. Begitupun sampai user 5. Lalu eh, ini kita menggunakan lagi eh, item based collaborative filtering untuk persiapan data rating, di mana eh, rumusnya sama seperti yang tadi, tapi di sini kita mau lihat jumlah nilai keseluruhan rating dibagi jumlah produk yang memiliki rating, di mana ketika jumlah rating user 1 hingga user 5 digabung untuk kolom produk buku fisika dijumlahkan lalu dibagi 4. Kayak seperti kita bisa lihat seperti ini. 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 dibagi 4. Lalu hasilnya 10 dibagi 4 itu 2,50. Di sini kita bisa lihat hasil rata-rata data rating dari rumus yang telah dijelaskan sebelumnya. Lalu untuk flowchart system, di sini pengguna mulai, lalu user mengakses sistem, lalu user menentukan buku yang akan dipinjam, lalu user melihat rincian dan stok buku yang akan dipinjam. Jika stok tidak tersedia, maka pengguna harus memilih buku jenis lain atau proses selesai, dan jika stok tersedia, maka akan dilanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu user melakukan peminjaman. Di sini juga dicek kondisi jika belum selesai melakukan peminjaman, maka sistem akan memberikan opsi melihat riwayat peminjaman. Dan jika sudah selesai meminjam, maka akan dilakukan langkah selanjutnya, yaitu user memberi rating pada buku, lalu sistem memberikan rekomendasi kepada user, dan selesai. Lalu di sini saya akan menjelaskan Unique Modeling Language atau OML, yang dimana di sini use case diagram yang pertama terdapat 2 aktor di mana admin dapat mengakses kelola denda, kelola tentang, kelola pengguna, kelola pengembalian, kelola peminjaman, kelola buku, dan kelola kategori. Lalu aktor user dapat mengakses login, melihat detail buku, melihat rekomendasi, melihat riwayat pinjam, melihat melakukan peminjaman, melakukan pengembalian, dan melihat tentang. Lalu di sini ada activity diagram kelola denda, di mana terdapat swimline, ya, 3 swimline, di mana ada admin, sistem, database. Admin menekan menu kelola denda, lalu pada sistem akan menampilkan halaman kelola denda, dan dan sistem akan mengirimkan kepada admin 3 opsi untuk menekan tombol tambah. Jika admin menekan tombol tambah, maka pada sistem akan menampilkan form tambah data, lalu admin akan menambahkan data, dan data ditambahkan pada database, lalu selesai. Dan jika admin menekan tombol update, maka pada database akan memanggil data, lalu sistem akan menampilkan form update data, lalu admin akan mengubah data, dan data diubah pada database, lalu selesai. Dan jika admin menekan tombol hapus, maka pada database akan mengecek data, lalu data terhapus pada database, dan selesai. Lalu ini ada activity diagram kelola tentang, di mana ada admin mengakses halaman kelola tentang, lalu sistem menampilkan halaman kelola tentang, lalu admin melakukan perubahan data dan menyimpan perubahan data, lalu perubahan data tersimpan pada database, lalu sistem menampilkan pesan perubahan data tersimpan, lalu selesai. Lalu selanjutnya ada activity diagram kelola pengguna, di mana admin menekan menu kelola pengguna, lalu sistem menampilkan halaman kelola pengguna, di mana sistem akan mengirimkan kepada admin beberapa opsi, yaitu menekan tombol detail,
Jika admin menekan tombol detail, maka sistem akan menampilkan from detail data. Lalu, eh, lalu pada database akan memanggil data dan sistem akan menampilkan from detail data, lalu selesai. Dan jika admin menekan tombol update, maka database akan memanggil data, lalu sistem menampilkan from update data, dan admin akan mengubah data, lalu data diubah pada database dan selesai. Lalu admin menekan tombol hapus, database akan mengecek data dan data terhapus, lalu selesai. Lalu di sini ada activity diagram kelola pengembalian, di mana admin menekan menu kelola pengembalian, sistem menampilkan halaman kelola pengembalian, lalu terdapat 3 opsi. Pada admin menekan tombol detail, maka eh, pada database akan memanggil data, lalu sistem akan menampilkan from update data, eh, maka sistem akan menampilkan from detail data, lalu pada database akan memanggil data, lalu sistem akan menampilkan from detail data, lalu selesai. Lalu jika admin menekan tombol update, maka database akan memanggil data, lalu sistem akan menampilkan from update data, lalu admin akan mengubah data dan data diubah pada database. Lalu yang terakhir, admin menekan tombol hapus, di mana database mengecek data, lalu data terhapus, lalu selesai. Begitupun activity diagram kelola buku. Penjelasannya, di mana admin menekan menu kelola buku, sistem menampilkan halaman kelola buku, admin menekan tombol tambah. Jika menekan tombol tambah, maka sistem akan menampilkan from tambah data. Lalu admin akan menambahkan data dan database data ditambahkan. Lalu jika admin menekan tombol update, maka database akan memanggil data, lalu sistem akan menampilkan from update data, lalu admin akan mengubah data dan data diubah pada database lalu selesai. Dan jika admin menekan tombol hapus, maka pada database akan mengecek data, lalu data terhapus lalu selesai. Lalu di sini activity diagram kelola kategori, di mana penjelasannya kurang lebih sama, kita bisa lihat. Lalu di sini untuk activity diagram melihat detail buku, di mana user mengakses halaman buku, dan sistem menampilkan halaman buku, lalu admin menekan tombol detail buku, lalu mengambil data detail buku pada database, dan sistem menampilkan data detail buku. Lalu activity diagram melihat rekomendasi, user mengakses halaman buku, lalu sistem menampilkan halaman buku, dan user menekan tombol detail buku. Di sistem terjadi proses sistem di mana akan mengambil data detail buku pada database dan sistem akan menampilkan data detail buku. Lalu activity diagram melihat riwayat pinjam, user menekan profil user, lalu sistem akan menampilkan pop-up menu riwayat peminjaman. Lalu user menekan tombol riwayat peminjaman dan mengambil data riwayat peminjaman pada database, lalu sistem akan menampilkan data riwayat peminjaman. Lalu di sini ada activity diagram melakukan peminjaman. User akan mengakses halaman buku, lalu sistem akan menampilkan halaman buku. Lalu di sini user akan memilih buku yang akan dipinjam dan melihat detail buku yang akan dipinjam. Stok jika stok tidak tersedia, maka user akan diarahkan untuk memilih buku lain atau proses selesai, dan jika stok tersedia, maka langkah selanjutnya akan dilakukan, dan yaitu mengisi jumlah hari peminjaman buku, menekan tombol submit untuk menyelesaikan peminjaman, dan data peminjaman tersimpan pada database, lalu eh, menampilkan pesan berhasil meminjam. Begitupun aktiviti diagram melakukan pengembalian. Di sini user mengakses halaman riwayat peminjaman, sistem menampilkan halaman riwayat peminjaman, lalu user memilih buku yang akan dikembalikan. Jika eh, terdapat denda,
Lalu di sini ada activity diagram melakukan pengembalian di mana user mengakses halaman riwayat peminjaman, sistem menampilkan halaman riwayat peminjaman, lalu user memilih buku yang akan dikembalikan. Jika terdapat denda, maka akan membayar besar denda yang ditetapkan. Jika tidak, maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya, lalu yaitu menekan tombol submit untuk menyelesaikan pengembalian, lalu data peminjaman terhapus pada database, lalu sistem akan menampilkan pesan pengembalian berhasil. Lalu ini activity diagram melihat tentang di mana user mengakses halaman tentang dan sistem menampilkan halaman tentang. Lalu kita beralih ke sequence diagram kelola denda, di mana terdapat 4 aktor. Yang pertama ada admin, halaman kelola produk, proses, dan tabel denda. Di mana admin menekan menu kelola denda, lalu pada sistem halaman kelola produk terjadi proses data, lalu proses mengirim data ke admin untuk menampilkan halaman kelola denda, lalu pada admin menekan tombol tambah data, lalu terdapat proses pada halaman kelola produk yaitu proses data, lalu proses mengirim data ke admin untuk menampilkan halaman tambah data, lalu admin memasukkan data dan data ditambahkan pada tabel denda dan menampilkan data yang ditambahkan, lalu admin menekan tombol edit data, lalu terjadi proses data dan pengiriman data dan mengumpulkan halaman edit data, lalu admin mengubah data dan data diubah, lalu menampilkan data yang diubah dan admin menekan tombol hapus, lalu mengecek data dan data terhapus. Lalu ini sequence diagram kelola tentang sama tadi seperti yang saya jelaskan, tapi di sini tabel konten, di mana admin menekan menu kelola tentang, lalu halaman kelola tentang, terjadi proses data, lalu proses mengirim data ke admin untuk menampilkan halaman kelola tentang, lalu admin mengisi data sesuai form dan update data, dan menyimpan data pada tabel konten, lalu menampilkan data yang disimpan. Lalu sequence diagram kelola pengguna, terdapat admin, halaman kelola pengguna, proses, dan tabel user, di mana admin menekan menu kelola pengguna untuk memproses data dan mengirim data ke admin, lalu admin menampilkan halaman kelola pengguna dan menekan tombol detail data, lalu proses data terjadi lagi dan mengirim data ke admin untuk menampilkan halaman detail data, lalu admin menekan tombol edit data, lalu terjadi proses data, kirim data dan menampilkan halaman edit data, dan admin mengubah data, lalu data diubah pada tabel user sehingga menampilkan data yang diubah, lalu menekan tombol hapus, admin menekan tombol hapus, lalu terjadi proses pengecekan data dan data terhapus. Lalu sequence diagram kelola pengembalian, admin mengakses halaman riwayat peminjaman, lalu pada halaman pengembalian terjadi proses data, kirim data, dan pada admin akan menampilkan halaman riwayat peminjaman, lalu admin memilih buku yang akan dikembalikan, lalu terjadi proses data hingga tabel buku, akan terjadi ambil data buku pada tabel buku, lalu kirim data ke admin untuk menampilkan detail buku, lalu terjadi proses cek denda, proses data, dan jika ada denda, maka kirim pesan jumlah denda untuk menampilkan data buku dan denda buku, lalu data tersimpan. Jika tidak ada denda, maka kirim pesan tidak ada denda dan menampilkan pesan tidak ada denda. Lalu sequence diagram kelola peminjaman, admin menekan menu kelola peminjaman, lalu terjadi proses data, kirim data, dan admin akan menampilkan halaman kelola peminjaman, menekan tombol detail data, lalu proses data, lalu mengirimkan data ke admin untuk menampilkan halaman detail data, lalu menekan tombol edit data, lalu proses data, kirim data, dan menampilkan halaman edit data, lalu admin mengubah data dan data diubah pada tabel transaksi, dan menampilkan data yang diubah, lalu menekan tombol hapus, dan mengecek data dan data terhapus. Begitupun selanjutnya seperti yang saya telah jelaskan, sequence diagram kelola buku sama, melihat detail buku, diagram melihat rekomendasi, melihat riwayat pinjam, diagram melihat melakukan peminjaman, pengembalian,
melihat tentang, di sini admin mengakses halaman tentang, lalu memproses data dan kirim data, dan admin menampilkan halaman tentang. Lalu di sini ada kelas diagram di mana menampilkan, eee 6 tabel, yang di mana ada tabel transaksi, tabel grup, tabel user, tabel buku, tabel kategori, dan tabel denda. Di mana tabel transaksi berelasi dengan tabel grup dan tabel user, lalu tabel transaksi berelasi dengan tabel buku dan tabel kategori. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.